Selamat siang Pak. Oke. Bapak Mas, apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih atas wawancara hari ini. Ini saya mau bertanya, apakah secara legalitas perusahaan yang Bapak tangani sebagai humas sudah sesuai dengan regulasi dari Indonesia, Pak? Oke, baik. Jadi perusahaan PT Sakti Development Indonesia, jadi ini secara legalitas sudah resmi semua, karena dari Kemenhukam sudah ada, kemudian ada izin UPR sudah ada, kemudian juga ada yang namanya izin operasional. Nah, tidak tertutup umumnya di sana ada urutan NIB, nah yang sudah diurus juga oleh perusahaan, yaitu AP2LI dan PSE. Jadi perusahaan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Itu. Nah, bergerak di bidang apa saja perusahaan yang Bapak tangani sebagai humas di kantor ini? Oke, baik. PT Sakti Development Indonesia ada beberapa divisi, ya. Jadi ada 5 divisi yang sudah kita sepakati. Nah, yang pertama ada divisi industri network marketing. Nah, itu adalah menjual produk-produk food supplement atau produk-produk kesehatan. Nah, kemudian yang kedua ada divisi properti. Nah, jadi divisi properti ini perusahaan itu adalah menjual atau membeli rumah yang rusak, ya, tapi strategis, dan kita renovasi itu, kemudian kita jual kembali. Nah, keuntungan itu kurang lebih antara sekitar 45 sampai 55%. Nah, Jadi, ini upaya. Jadi bergerak di remove ya, Pak? Oke. Remedial ya? Ya, betul. Seperti itu. Jadi berapa budget keuntungannya, Pak? Kalau dari hasil dari cost sama keuntungan prediksi? Ya, jadi kalau kita prediksi rata-rata antara 40 ya sampai 45% aja, tidak banyak-banyak. Oke. Dan untuk itu, job ada tugas-tugas sebagai humas, karena banyak nih divisinya. Ya. Apa saja yang bisa sebagai basic pengembangannya? Ya. Oke, baik. Jadi sebelum lanjut, tadi kan kita sudah berbicara ke 2 divisi. Nah, kemudian yang ketiga divisinya ada divisi recycle. Nah, jadi bagaimana sampah plastik seperti tutup botol, kemudian sampah-sampah plastik ini kita akan tukar dengan Pengembangannya. ya. Oke, baik. Jadi sebelum lanjut, tadi kan kita sudah berbicara ke 2 divisi. Nah, kemudian yang ketiga divisinya ada divisi recycle. Nah, jadi bagaimana sampah plastik seperti tutup botol, kemudian sampah-sampah plastik ini kita akan tukar dengan sanum token, seperti itu, agar lebih bermanfaat. Nah, kemudian divisi yang keempat itu adalah ada divisi core business. Kita akan membuat angkringan-angkringan, ya, yang tentunya para pengusaha kita di manapun di seluruh wilayah Indonesia ini bisa berkembang dan menggeliat UMKM di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, kita ada divisi adalah bagaimana sektor pendidikan atau pelatihan ini. Nah, karena kita adalah punya jargon entrepreneurship, nah itu kita harus benar-benar upgrade skill, upgrade income. Jadi investasi leher ke atas. Nah, jadi itu kegiatannya baik offline atau online itu gratis, tidak dipungut biaya, seperti itu. Jadi ini memang gerakan awal dengan menggratiskan ya, Pak. Oke, betul. Nah, untuk itu Pak, kendala-kendala yang awal ini Pak, karena ini kan berbasic dari gratis nih, dari basicnya. Kendala yang terjadi di perusahaan yang sudah selama ini berjalan, ya, dan apa sih dampak sistematiknya? Oke. Antara kendala-kendala itu dan nanti apa sih perkembangannya? Nah, jadi kendala di lapangan itu yang paling menonjol adalah tidak sinkronnya antara teknologi yang sudah kami ciptakan, yang kita ciptakan atau perusahaan ciptakan itu sudah berbasis aplikasi. Nah, jadi penggunanya inilah yang masih belum bisa menggunakan. Nah, ini kan sebuah masalah dan dilema seperti itu. Jadi bagaimana mereka registrasi mitranya, kemudian bagaimana caranya memposting mitranya, kemudian bagaimana mencairkan bonusnya.
Nah inilah yang perlu yang namanya edukasi seperti itu agar berjalan dengan baik. Nah adapun masalah ini kita di divisi edukasi tentunya dari dasar dari pasca training itu memberikan bagaimana caranya teman-teman atau mitra bisnis kita ini sudah minded dia menggunakan HP karena ini berbasis aplikasi. Ya, seperti itu. Jadi intinya tentang kemampuan, Ya, kemampuan dan sinergi dari program ini, Pak. betul. Ya, luar biasa Bapak. Ya. Terima kasih dan saya ucapkan semangat pagi. Oke. Semoga sukses. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Oke. Terima kasih. Saya minta waktu. Saya mendengar kabar angin ada mitra yang belum mendapatkan produk yang mesti dia dapat. Mohon penjelasannya Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Gede. Jadi hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir ke perusahaan saya, di mana perusahaan PT Sakti Development Indonesia melalui divisi network marketing, industri network marketing, dan kami memang melakukan jual beli produk food supplement seperti itu. Nah di sini memang ada 3 kategori penekanan Pak Gede ya. Yang pertama ada paket reguler, itu adalah dengan 350.000 mendapatkan 1 paket produk. Nah paket produknya ada kopi, kemudian ada sabun dan honey lemon. Nah kemudian paket yang kedua ada paket premium namanya. Nah paket premium di sini ada 4 paket produk yang harus dia dapatkan. Ya, jadi kalau yang reguler 35 itu 1 produk, yang premium ini dengan 1,4 juta itu adalah 4 paket produk, jadi 4 poin seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ada paket priority namanya. Nah paket priority di sini itu terdiri dari 16 poin, berarti ada 16 paket. Nah itu besarnya adalah 5.600.000. Nah jadi dari paket premium dan priority ini ada kelebihan dibanding dengan yang reguler. Nah kalau yang premium dan priority itu ada profit sharing atau bagi hasil itu 3% setiap bulan seperti itu. Nah sudah barang tentu karena 1 paket produk ini adalah ada 3 item. Kalau yang premium dan yang priority berarti kan 4 item dan 16 item kan seperti itu. Nah seperti apa isu yang Pak Gede dengar di lapangan? Nah saya sebagai public relation atau humas di perusahaan ini akan memberikan klarifikasi bahwasanya mitra bisnis kami, ya mungkin saya tidak perlu menyebut namanya. Nah jadi beliau itu produknya sebenarnya sudah diambil. Nah sudah diambil oleh sponsornya. Nah jadi dia memiliki partner bisnis, jadi beliau yang mengenalkan bisnis ini kepada beliau. Nah kemudian sponsornya ini sudah mengambil semua produknya. Nah dibawalah pulang. Nah jadi kami punya admin sudah memiliki catatan semuanya bahwasanya yang mengambil produk itu adalah sponsornya seperti itu. Nah kemudian setelah kami cross check lagi bersama manajemen seperti itu, nah jadi daripada kita ada sebuah konflik nanti di internal dan eksternal, tentunya perusahaan memberikan sebuah kebijakan. Nah kebijakannya adalah karena yang bersangkutan ini mitra kami yang belum mendapatkan produk ini, dia mau mengambil produk bulanas. Nah ini sudah di luar ketentuan sebenarnya. Kan dia yang mestinya mendapatkan sabun, ada kopi stamina, sama yang namanya honey lemon. Nah jadi ini nggak diambil, kan gitu ya. Nah yang diambil adalah 2 paket gula seperti itu. Nah sekarang sudah clear, sudah sama-sama menerima, sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan kabar angin atau isu yang tidak sedap atau miring di lapangan seperti itu Pak.
Jadi karena pengalihan produk yang diambil loh Pak intinya, Oke. sehingga Ya. ada miss. seperti Ada itu. miss. Oke. Dan untuk itu kira-kira Pak, Oke. bagaimana sih menangani hal itu Pak untuk tidak terjadi lagi? Ya, secara otomatis kami dari divisi humas itu wanti-wanti berbicara dengan manajemen, begitu juga staf kami. Nah, jadi setiap ada pembelanjaan melalui aplikasi itu anytime secara langsung produk itu sudah disiapkan. Dan tentunya mitra-mitra yang mendaftar di manapun ya di seluruh Indonesia itu harus menyertakan alamat yang lengkap. Jadi jangan sampai alamat tidak ada sehingga kesulitan mitra kami untuk mengirim produk. Jadi berawal dari database members. Oke, dari database member itu nanti staf kami akan mengirim secara langsung ketika sudah melakukan transfer ke rekening perusahaan. Seperti itu. Ya lanjut juga Pak ya, itu kan mengenai gini dari members. Oke. Dan bagaimana Pak kelanjutan proses withdraw atau pencairan bonusnya nanti? Ya. Nah, jadi kami memiliki menu di aplikasi itu adalah menu withdrawal. Jadi ada tertera angka itu limitnya mencapai 3.700.000 kayak gitu ya. Nah, ketika nanti limit ini sudah ada di bawah menu itu, nah itu dia bisa melakukan withdraw atau request. Nah, misalnya 500.000 atau 1 juta seperti itu. Nah, tinggal request di sana, kemudian masukin PIN dan passwordnya, nah proses. Nah, kemudian nanti admin kami juga akan menerima konfirmasi atau klarifikasi sehingga staf dan manajemen langsung melakukan approve pembayaran bonus dikirim langsung ke rekening mitra seperti itu. Nah, jadi semuanya kita sudah by Semuanya system. sudah beres kan? Iya, sudah direct sudah by system. Seperti itu. Nah, untuk itu apa aja ketentuan-ketentuannya Pak? Agar mitra-mitra bisnis ini, ya relasi-relasi yang sudah berjalan ini, untuk bisa lebih paham lagi Pak, supaya tidak terjadi lagi bisnis. Ya. Nah, jadi untuk itu kami di divisi support system, nah itu selalu menawarkan atau mengadakan nantinya ada pasar training, kemudian ada leadership training dan training of trainer. Nah, jadi dari edukasi inilah mereka kita akan jelaskan bagaimana caranya registrasi, kemudian bagaimana caranya mengisi formulir yang sudah disediakan, terus bagaimana melengkapi data terutama kan nomor rekening, jangan sampai salah nomor rekening. Nah, kalau nomor rekening salah, nah sudah barang tentu bonus yang dikirim oleh perusahaan pasti akan error atau gagal bayar seperti itu. Nah, sehingga dari edukasi inilah nanti mitra ini sudah benar-benar pasti menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi tidak ada kendala lagi karena semuanya akan by system. Seperti itu layaknya kita berbelanja online. Seperti itu. Berarti tidak ada lagi risiko kesulitan kalau sudah ini ketentuan Ya. ini. Oke, jadi antara teknologi atau aplikasi dengan SDM yang ada ini harus benar-benar beda nih. Karena sampai aplikasinya canggih tapi yang mengoperasikan tak bisa, ini kan susah juga. Berarti makanya ada edukasi. Nah, inilah pentingnya edukasi seperti itu. Pak, jadi Ya. edukasi kuncinya Pak ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. atas Oke. waktunya, Pak, ya. Terima kasih atas waktunya juga ya sudah menyempatkan waktu hadir di kantor kami. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi sebuah pertimbangan agar kedepannya perusahaan kami juga bisa diangkat ke terasnya seperti itu, sehingga banyak masyarakat yang tentunya belum punya pekerjaan itu bisa bergabung kepada perusahaan kami. Terima kasih Pak Gede, luar biasa. Luar biasa. 1 juta pengusaha. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa. Ya Pak Mas, Oke, selamat siang. baik terima kasih atas waktunya sebelumnya. Pada hari ini saya ingin mewawancari Bapak terhadap perusahaan Bapak pada hari ini. Baik, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana perkembangan perusahaan tersebut? Perkembangan perusahaan ya dari bulan Januari sampai bulan Mei ya yang dapat saya sampaikan itu sangat baik. Jadi respon dari semua wilayah Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Pulau Jawa dan Bali tentunya itu sangat bagus
sekali dan sudah menunjukkan bahwa respon opini publik itu sangat bagus seperti itu, sehingga sudah banyak juga dari beberapa manajer dan calon-calon manajer yang siap nantinya untuk datang ke Bali tentunya untuk melakukan meeting bersama seperti itu. Baik, dari perkembangan tersebut apa sih upaya yang Bapak lakukan dalam menjaga opini publik dan menjembatani target atau harapan perusahaan dan harapan mitra bisnis lainnya? Oke, baik. Jadi kami sebagai humas atau public relation yaitu adalah menentukan sebuah SOP seperti itu. Nah, jadi standar operasional prosedur perusahaan seperti itu. Jadi kita sudah punya standar dan tentunya kita menyampaikan semua informasi yang datang dari perusahaan atau atasan kami seperti itu, atau boleh dikatakan owner lah. Nah, jadi informasi ini sudah kami sampaikan, jadi anytime, jadi kita tidak ada memending informasi seperti itu. Karena apa? Karena mitra-mitra bisnis kami ini semuanya lagi ingin mengetahui seperti apa kinerja daripada perusahaan. Nah, tidak barang tentu ketika building trust perusahaan ini bagus, tentunya adalah akan berimbas kepada building need apa yang dibutuhkan mitra. Nah, kemudian disinilah nanti kekuatan daripada closing strategi pasti akan berjalan dengan baik. Nah, itulah harapan kita agar tidak terjadi konflik